Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Hajah Ike Nilawati Rohaina, SPD, STR, Kom, MPD, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat di Karawang. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Rianto dengan NIM 19133 dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Barokah. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Dalam pembuatan materi ini dilatar belakangi oleh masyarakat Madinah yang banyak dirujuk sebagai salah satu contoh masyarakat mempunyai sifat-sifat baik. Sifat dan sikap tersebut cocok diterapkan di masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Dengan begitu, Muslim bersikap seimbang dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun perumusan masalah dari materi ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep masyarakat Madani, yang kedua, apa peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani, yang ketiga, bagaimana sistem ekonomi dan kesejahteraan umat, dan yang keempat, bagaimana manajemen wakaf dan zakat. Oke, pembahasan yang pertama yaitu konsep masyarakat Madani. Masyarakat Madani mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, wilayah publik yang bebas. Dapat diartikan sebagai ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat masyarakat. Mengacu pada Arendt dan Habermas, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas di mana semua warga negaranya memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Yang ketiga, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragama, tapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang menilai positif bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, keadilan. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Pembahasan yang kedua yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani adalah dengan menerapkan 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, mu'aqqah atau persaudaraan, yang kedua, ikatan iman, yang ketiga, ikatan cinta, yang keempat, persamaan si kaya dan si miskin, dan yang kelima, toleransi umat beragama. Yang pertama, mu'aqqah atau persaudaraan, yaitu memandang seluruh orang Muslim sebagai saudara, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10, di mana telah dicontohkan Rasulullah dengan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Yang kedua yaitu ikatan iman, yaitu menjadikan ikatan keimanan sebagai dasar yang paling kuat dalam membentuk keharmonisan dalam masyarakat, sehingga setiap warga negara diikat oleh kalimat yang sama, yaitu kalimat syahadat, bahkan diharamkan darah, harta, dan mengganggu kehormatan di antara orang-orang Islam. Yang ketiga yaitu ikatan cinta, yaitu membukukan paham nasionalisme, di mana kepemahaman akan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Maka setiap warga masyarakat punya ras memiliki terhadap masyarakat tersebut, sebagaimana Rasulullah memimpin Madinah berlandaskan cinta dan rasa tolong-menolong. Yang keempat yaitu persamaan si kaya dan si miskin, yaitu menyempitkan jurang pembatas antara si kaya dan si miskin berdasarkan ikatan iman dengan cara menerapkan zakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera karena harta tiap orang dapat digunakan untuk orang lain dan yang membutuhkannya. Yang kelima, toleransi umat beragama, yaitu menerapkan hukum Islam sebagai landasan toleransi, di mana Rasulullah begitu menekankan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir
yang tidak melawan atau dalam perlindungan negara, bahkan memberi ancaman yang berat bagi orang-orang Islam yang menzalimi orang kafir. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Yang kedua, pelarangan riba. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha halal. Yang keempat, implementasi zakat. Yang kelima, berbagai sumber daya yang ada dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang keenam, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Dan yang ketujuh yaitu ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu manajemen zakat dan wakaf. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tujuan zakat yaitu yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Yang kedua, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam pada umumnya. Yang ketiga, menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan pada diri sendiri. Yang kelima, mendidik manusia disiplin menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Dan yang keenam, sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk pencapaian keadilan sosial. Syarat-syarat harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilikan yang sempurna. Yang kedua, berkembang. Tiga, cukup senisab. Keempat, melebihi kebutuhan pokok. Lima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku 1 tahun. Harta benda yang ada di dunia ini macam-macam jenisnya. Namun, demikian dapat dikelompokkan sebagai zakat harta benda yakni sebagai berikut. 1. Emas dan perak. Kedua, binatang ternak. 3. Harta perdagangan. Keempat, hasil tanaman dan buah-buahan. Kelima, harta rikaj dan ma'din. Keenam, hasil laut. Dan yang ketujuh, harta profesi. Yang kedua, wakaf. Wakaf secara istilah yaitu berarti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang tujuannya peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum atau orang banyak. Dalam perspektif fikih Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu yang pertama, adanya orang yang berwakaf sebagai subjek wakaf. Yang kedua, adanya benda yang diwakafkan. Yang ketiga, adanya penerima wakaf sebagai subjek wakaf. Dan yang keempat, adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf. Dengan ini saya menyimpulkan dari materi ini yaitu kesejahteraan umat adalah kondisi masyarakat sejahtera. Prinsipnya adalah tidak mengeksploitasi orang lain, memberi kelebihan rezeki kepada yang tidak mampu dan bersedekah. Masyarakat madani erat sekali hubungannya dengan kesejahteraan umat. Penerapannya adalah melalui zakat dan wakaf. Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik satu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.